Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Saya di sini akan menjelaskan materi Pancasila yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dari zaman kerajaan sampai pasca proklamasi kemerdekaan bagian 2. Ini untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Saya akan menjelaskan sedikit dari materi tersebut. Kebangkitan nasional. Atas kesadaran bangsa Indonesia, maka berdirilah Budi Utomo dipelopori Dr. Andes Wahidin Soedirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Lalu mulailah bermunculan insiden Fartij dan sebagainya. Dalam masalah ini muncullah PNI 1927 yang dipelopori oleh Soekarno, dan mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional. Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Di antaranya adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Andes Wahidin Soedirohusodo pada 20 Mei 1908, kemudian Serkat Dagang Islam atau SDI tahun 1909, serta Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, serta tokoh dan lainnya. Sejak saat itu, perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 1. Bidang BPUPKI pertama. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam bidang penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama yaitu Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, dan yang keempat, peri kerakyatan atau permusyawaratan perwakilan kebijaksanaan, kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Selain usulan tersebut, pada akhir pidatonya Muhammad Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran, yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua ada Profesor Dr. Ando Supomo 31 Mei 1945. Dalam pidatonya Profesor Dr. Andes Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut. Yang pertama, teori negara perseorangan atau individualisme. Yang kedua, paham negara kelas atau kelas teori. Yang ketiga, paham negara integralistik. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia, Supomo mengusulkan hal-hal mengenai kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selain itu ada Insinyur Soekarno 1 Juni 1945
Dalam hal ini, Soekarno menyampaikan dalam negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusannya yaitu nasionalisme kebangsaan Indonesia, internasionalisme perikemanusiaan, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Yang kedua yaitu sidang BPUPKI yang kedua 10 sampai 16 Juli 1945. Penyusunan Pancasila oleh Panitia 9 serta pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar karena hal ini merupakan hukum retulis atas saran Profesor Supomo, serta membahas bentuk negara yang setuju adalah pro-republik. Keputusan-keputusan lain adalah membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta, dan pembela tanah air diketuai Abikusno Djokrosujono. Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer disebut dengan Panitia 9, yang anggotanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Maramis, Muhammad Hatta, Subarjo, Kyai Abdul Qahar Muzakir, Abikusno Djokrosujono, Haji Agus Salim. Panitia 9 ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil baik, yaitu suatu persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Adapun naskah preambul yang disusun oleh Panitia 9 tersebut pada bagian terakhir adalah sebagai berikut. Yang isinya, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang BPUPKI kedua ini, pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan istilah Undang-Undang Dasar. Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang bentuk negara republik yang luas wilayah negara baru ini. Tujuan anggota Badan Penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Susunan Undang-Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda. Pembukaan yang di dalamnya tergandung dalam dasar negara Pancasila, pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Proklamasi Kemerdekaan, dan sidang PPKI pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk PPKI. Untuk keperluan itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Raziman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jenderal Besar Trauci pada tanggal 9 Agustus 1945.
Jenderal Trauci memberikan kepada mereka 3 cap, yaitu Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan Rajiman sebagai anggota. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan seperlunya pada panitia. Sekembalinya dari Saigon, 14 Agustus 1445, Insinyur Soekarno mengumumkan di muka umum bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga atau secepat mungkin. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan dari hasil perjuangan sendiri. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, maka kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan proklamasi tersebut, maka pada tengah malam Soekarno pergi ke rumah Laksamana Maeda di Orange Nose Boulevard sekarang atau di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah diperoleh kepastian, maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Ahmad Subarjo, Soekarni, Khairul Saleh, BM Diah, Sayuti Malik, Buntaran, Iwakusuma, Sumantri, dan beberapa anggota PPKI lainnya untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Pada pertemuan tersebut, akhirnya konsep Soekarno lah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian, pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, jam 10.30 waktu Jepang, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat dan diawali dengan pidato. Sehari setelah proklamasi, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945. Setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perbedaan terjadi antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan pelaksanaan proklamasi. Oleh karena itu, perbedaan memuncak dan menyebabkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang. Kemudian, pada pagi hari 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Sidang PPKI yang pertama, yaitu mengesahkan UUD 1945 yang meliputi 1. Setelah melakukan perubahan Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945 mengalami perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta dan kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.
Yang kedua atau sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, tentang daerah provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Untuk sementara waktu, kedudukan dan kota sebagainya diteruskan seperti sekarang. Untuk sementara waktu, kedudukan dan Gemeente diteruskan seperti sekarang dan dibentuknya 12 departemen kementerian. Yang ketiga atau sidang yang ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945 melakukan pembahasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Korban Perang yang terdiri dari 8 pasal tersebut, yaitu pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang yang keempat pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.